Di awal chapter yang berjudul Wajah, kita diperlihatkan ada Meiji Kirigaya, Rui Komiya, dan Yamato Honjo yang nantinya juga akan ketambahan Taichi Onoda sedang menjenguk Sakaguchi yang ada di rumah sakit. Kita juga diperlihatkan keadaan Sakaguchi di rumah sakit setelah terkena siraman air keras kemarin ya. Ya beginilah keadaannya sekarang. Seluruh tubuhnya itu ya sudah hampir hancur total akibat terkena siraman air keras kemarin. Di luar ruangannya, para anggota NW yang sedang membicarakan masalah yang sedang dihadapinya, mulai dari Taichi Onoda yang membicarakan masalah internasional, dan ada juga Rui Komiya yang membahas obat yang diterima Sakaguchi. Ya kita semua tahulah ya, kalau para anggota NW ini ya sering pakai obat-obatan. Mungkin ada masalah antara Sakaguchi dan pengedarnya. Mikirnya Komiya sih gitu. Cuman argumennya ini langsung dibantah sama Kirigaya. Kirigaya berargumen, nggak mungkin juga para pengedar melakukan hal ini karena sebuah obat. Tiba-tiba Yamato ikut nimbrung. Dia berargumen kalau yang ngincar Sakaguchi ya bakal ngincar kita semua, para anggota NW. Onoda yang berlagak sok suci tiba-tiba langsung teringat tentang Nanako. Cuman dia ini playing victim kalau nggak ikut-ikutan melakukannya. Karena hal inilah ya, langsung Dato membuat Kirigaya memegang kerah baju Onoda dan membuat Kirigaya marah karena Onoda juga ikut jadi pelakunya dan bilang jangan berlagak sok suci kalau nggak ikut-ikutan jadi pelaku gitulah. Padahal Onoda juga ikut membantu membawa si Nanako ini ke para anggota NW juga. Akibat dari hasil mau terjadinya perkelahian ini, hal ini langsunglah membuat Kirigaya menjadi bad mood. Dan saat bad mood ini, Kirigaya minta izin lah kalau mau pergi ke toilet. Disusul juga sama Komiya nantinya. Di toilet, Komiya yang sedang kencing juga nambahin argumennya kalau hal yang terjadi sama Sakaguchi ini ya hanya kebetulan semata. Mungkin aja kalau ada perampok gila yang masuk ke rumah Sakaguchi terus ngelukain lah si Sakaguchi ini. Kirigaya yang mau nyebat di dalam toilet malah kehabisan sebat tuh. Dia langsung lah minta sebat sama Komiya. Dan iya dikasih tuh lewat penghalang atas toilet tanpa bilang apa-apa. Kirigaya pun setelah dapat sebatnya langsung lah nyebat di dalam toilet. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu sebat itu artinya rokok ya. Setelah selesai nyebat, Kirigaya keluarlah dari dalam toilet. Tiba-tiba saat si Kirigaya ini mau keluar dari dalam toilet, dia langsung dipukul Dato sama kunci Inggris langsung ke arah kepalanya. Kepalanya Kirigaya ini ya langsung berdarah akibat dari pukulan itu. Yang mukul Kirigaya dengan kunci Inggris ini juga enggak lain dan enggak bukan ya si Stalker ini. Komiya juga sudah dihabisin lebih dulu sama si Stalker saat di dalam toilet. Dan sekarang ya sisa Kirigaya yang belum dihabisi. Disinilah terjadi duel sengit dan saling pukul antara si Stalker sama Kirigaya. Si Stalker ini kalah duel sama Kirigaya karena si Kirigaya ini ya punya skill boxing. Jadi dia ini bisa dengan mudah tuh ngalahin si Stalker dalam duel 1 lawan 1. Saat si Kirigaya ini udah merasa pede lah bisa menang sama si Stalker, tiba-tiba Kirigaya merasa pusing dan tubuhnya itu langsung terjatuh ke belakang. Hal yang membuat Kirigaya merasa pusing tak lain dan bukan adalah sebat. Saat si Kirigaya minta sebat sama Komiya di toilet tadi, dia kan dikasih 1 bungkus tuh tanpa ngomong apa-apa si Komiya. Namun yang gak disangka-sangka Kirigaya itu bukan Komiya yang ngasih sebatnya, tapi malah si Stalker ini yang ngasih sebatnya. Isi sebatnya itu juga udah dikasih semacam obat-obatan lah. Nah, hal inilah yang membuat si Kirigaya menjadi pusing tiba-tiba karena baru kerasa efeknya. Saat si Kirigaya ini sedang terpojok di dinding toilet, si Stalker mengeluarkanlah sebilah pisau lipat yang diambil dari sakunya.
Si stalker langsung dah tuh menyayat wajah Kirigaya. Jika kalian ngira balasannya si stalker kepada Kirigaya ini cuma sayat wajahnya doang, ya kalian salah besar tuh. Hal yang dilakukan stalker malah lebih ngeri dari itu. Luka robekan akibat sayatan di wajah Kirigaya itu kan ada kulit yang terkelupas gitulah. Nah, kulit yang terkelupas itu secara perlahan-lahan mulai ditariklah dikit demi dikit dari wajah Kirigaya sampai terkelupas semua. Dan wajahnya ini sudah nggak ada kulitnya lagi, tinggal dagingnya doang. Wah, pokoknya ya gitulah. Wajah Kirigaya ini ya tinggal dagingnya doang, sudah nggak ada kulitnya. Bah, ngeri banget cuy. Nggak kebayang juga sama rasa sakit pas kulitnya itu secara perlahan-lahan ditarik keluar semua sampai tinggal dagingnya doang. Di akhir chapter ini kita diperlihatkan Kirigaya yang ditemukan sama tukang bersih-bersih di toilet. Ditemukannya si Kirigaya ini juga udah posisi ngeri banget dah. Kulit wajahnya udah hilang, ya tinggal dagingnya doang nih. Bibirnya juga seakan-akan nggak ada akibat wajahnya yang sudah hilang itu. Cuma tinggal giginya doang yang langsung kelihatan gitu. Sama matanya yang pupilnya itu ngelihat ke atas lah. Ya mungkin itu sakit banget sih. Dan saat di rumah sakit ini sedang ramai-ramainya akibat penemuan Kirigaya yang kulit wajahnya sudah hilang, si stalker dengan santainya membawa keluar Komiya yang keadaannya tuh masih pingsan dengan kursi roda, entah mau dibawa pergi kemana. Cerita berpindah ke temannya Nanako. BTW ini sudah masuk di chapter yang berjudul kebohongan ya. Nah langsung aja kita mulai ceritanya. Gasken cuy. Di awal chapter ini kita diperlihatkan temannya Nanako yang sedang ada di kamar. Dia ini sedang asyik lah menjual barang-barang secara online. Barang-barang yang dijual itu ialah merchandise NW yang didapatkan olehnya itu dari manajer NW. Seperti yang sudah aku ceritain di part 2 ya. Kalau manajer ini ngasih merchandise lah ke temannya Nanako sebagai barang tutup mulut atas kejadian yang menimpa Nanako. Saat temannya Nanako ini sedang asyik menjual barang-barangnya, tiba-tiba dia ini ditelepon sama nomor yang gak dikenalnya. Tanpa ragu dan tanpa curiga atau apalah pokoknya, temannya Nanako ini langsung jawab teleponnya. Dan si pemanggil telepon atau si stalker itu bilang kalau dia ini sudah tahu kalau NW lah yang membunuh dan memperkaos si Nanako di hotel. Si stalker juga tahu kalau yang ngajak Nanako ke hotel itu ya temannya Nanako ini atau dirinya gitu. Dan juga si stalker tahu bahwa temannya Nanako ini terima barang tutup mulut atas kejadian yang menimpa Nanako. Si stalker juga sudah punya buktinya kok. Di sini si stalker nawarin kerjasama lah. Kalau si temannya Nanako ini mau datang ke tempat yang di Sherlock sama si stalker akan diam akan masalah yang ditimpa sama temannya Nanako ini. Dia pun sudah berjanji lah. Si stalker yang sudah selesai teleponan nih ya sama si temannya Nanako langsung bersiap-siap dah tuh untuk kasih kejutan dan rencana balas dendam yang paling fantastis seperti yang gue ceritain di part 1. Oh ya, di sini kita juga diperlihatkan Rui Komiya yang keadaannya itu telanjang bulat, mulutnya disumpal, tubuhnya diikat di kursi roda. Terus juga mereka ini sedang ada di gedung tua yang keadaannya itu sudah rusak dan terbengkalai. Sesampainya temannya Nanako ini di tempat gedung tua terbengkalai atau tempat yang di Sherlock lah sama si stalker, temannya Nanako ini langsung coba naik tuh ke lantai 2. Nah,
Di lantai 2 ini, temannya Nanako malah ketemu sama Rui Komiya yang posisinya itu dia ada di tepi lantai gitu atau di tepi tingkat lah. Kalau dia jatuh ya dia bakal terjun bebas ke lantai 1. Keadaannya itu juga seperti yang kau bilang tadi lah ya. Tapi ada satu penambahan yang membedakan keadaannya sekarang sama yang tadi, yaitu ada seutas tali yang menjulur di antara kedua kakinya. Saat si temannya Nanako ini mendekat ke arah Komiya, tiba-tiba kursi roda yang ditumpaki oleh Komiya mundur ke belakang. Yang kalau diterus-terusin seperti yang gue bilang tadi lah ya, Komiya ini ya bakal terjun ke lantai 1. Cuman karena temannya Nanako ini pengen nyelamatin Komiya, dia ngeliat tuh ada seutas tali yang menjulur dari kedua kakinya. Tanpa pikir panjang, temannya Nanako ini langsung tarik tuh talinya buat menahan Komiya agar gak jatuh ke belakang. Saat si temannya Nanako ini sedang berusaha kuat memegang talinya agar tidak membuat Komiya jatuh ke belakang, tiba-tiba si Stalker muncul di belakangnya temannya Nanako. Si Stalker ini kayak ngesarkas lah ya sama si temannya Nanako. Si Stalker bilang kalau ditarik keras gitu ntar copot loh. Temannya Nanako yang awalnya belum ngeh ini langsung musatin lah tuh perhatiannya ke arah tali yang sedang ditariknya. Dan terkejutlah si temannya Nanako ini bahwa ujung tali yang sedang ditariknya itu diikatkanlah ke batang titik dari Komiya. Seperti yang kita tahu lah ya, kalau ujung tali yang gak kuat, kalau ditarik terus kan bakal putus tuh. Nah, sama juga dengan hal ini. Komiya yang ngerasa kesakitan banget lah karena titiknya yang ditarik terus-terusan langsung mencapai puncaknya tuh. Titik Komiya langsung putus dari tubuhnya karena ditarik terus-menerus dengan tali oleh temannya Nanako ini. Karena posisi Komiya di tepi lantai 2 nih ya, terus sebagai pencegah jatuhnya dia ke lantai 1 sudah putus, Komiya ini ya mau jatuh tuh ke lantai 1. Namun beruntunglah sedikit lah bahwa temannya Nanako ini langsung sigap menarik tangan Komiya dan langsung mengangkatnya. Saat posisi Komiya dan temannya Nanako ini sedang ngos-ngosan, si Stalker mendekati temannya Nanako nih. Si Stalker saat mendekat itu dia membawa lah titik Komiya yang dah putus tapi masih keikat sama tali. Di depan temannya Nanako ini, si Stalker yang membawa titiknya Komiya langsung menjatuhkannya dan menginjak-injaknya sampai hancur. Hal ini dilakukan si Stalker di depan temannya Nanako secara langsung. Sesaat si Stalker ini berbalik dari mereka berdua ini ya, si temannya Nanako dan Komiya, temannya Nanako yang malah punya sebatang kayu yang didapatkannya itu secara hoki lah karena ada di belakang tubuhnya, langsung jatuh memukul kepala si Stalker secara brutal. Sesaat setelah memukul secara brutal kepala si Stalker, temannya Nanako ini langsung jatuh nyelamatin Komiya. Ikatan Komiya yang diikat di kursi roda secara perlahan-lahan dilepas dan tubuhnya ini dipopong sama Nanako untuk berusaha keluar dari gedung tua ini. Saat sedang memopong Komiya, temannya Nanako ini ngomong kalau udah ngerasa banget lah atas kematian Nanako. Temannya Nanako ini ngomong juga ke Komiya kalau saat sudah keluar dari gedung ini, dia ini bakal mau ngaku lah kejadian yang sebenarnya ini ke polisi. Si Komiya juga nyaut kalau mau ikut ngelapor ke polisi juga kalau udah keluar dari gedung ini. Tapi tiba-tiba nggak ada angin dan nggak ada hujan. Komiya ini malah langsung dah ngedorong temannya Nanako hingga jatuh ke lantai 1. Namun naasnya, posisi jatuhnya temannya Nanako ini badannya langsung tertusuk ke besi lancip yang cukup keras lah ya, yang mengakibatkan temannya Nanako ini langsung meninggal seketika. Saat Komiya ini udah ngerasa aman lah ya, sama juga kalau fansnya sedang menunggu dirinya di rumah, tiba-tiba si Stalker muncul di belakangnya. Si Stalker secara perlahan-lahan mendekati Komiya
dan akan memberikannya sebuah adegan terakhir yang sangat mengerikan. Dan di akhir chapter kita diperlihatkan temannya Nanako dan Komiya yang kedua tubuhnya ini sudah oleh besi tebal yang lancip. Wah, adegan balas dendam yang di chapter ini cukup naas ya, cukup tragis gitu. Cuma ya wajar aja sih mereka berdua ini mendapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi ya gitulah. Oke, balas dendam buat Komiya dan temannya Nanako sudah selesai. Tinggal sisa 3 orang lagi nih ya. Yuk langsung aja kita ke chapter berikutnya. Setelah menghabisi temannya Nanako dan Komiya, kita diperlihatkan si stalker yang sedang berada di toko sepeda Ohno atau di rumahnya sendirilah. Si stalker saat ini itu sedang menyiapkan alat-alat buat melancarkan aksi balas dendamnya lagi. Sembari menyiapkan alat-alatnya, si stalker juga melihat dan menyentuh foto Nanako yang ia tempel di dinding sembari menangis ketika menyentuh fotonya. Adegan berpindah ke kantor agensi manajemen artis yang berafiliasi dengan NW. Di salah satu ruangan yang ada di kantor ini, berkumpullah manajer NW, Onoda, terus Yamato. Mereka bertiga ini mendapatkan sebuah paket yang isi paketnya itu berisi foto ketika Komiya dan temannya Nanako ini meninggal ketusuk besi lancip. Yamato berpendapat kalau pelakunya ini bukan orang biasa, ya nggak sembarangan orang gitulah. Namun Onoda malah merasa pasrah. Dia berpikir kalau NW sudah tamat karena kehilangan anggotanya satu persatu. Mulai dari Sakaguchi yang terkena air keras terus masih koma di rumah sakit. Setelah Sakaguchi ada Kirigaya yang wajahnya habis dikuliti. Oh ya, di sini telah disebutkan kalau Kirigaya itu sudah mati ya. Terus yang baru-baru ini terjadi, yaitu Komiya yang matinya itu ketusuk besi lancip. Onoda yang berniat mengaku kepada polisi karena merasa NW sudah tamat, tiba-tiba wajahnya ditampar oleh Yamato menggunakan kursi lipat hingga membuat wajahnya berdarah dan terjatuh. Setelah terjatuh, wajah Onoda terus diinjak-injak sama Yamato hingga meninggal. Setelah Onoda meninggal karena dibunuh oleh Yamato dengan cara diinjak-injak kepalanya, mayat Onoda ini dibungkus dengan kain dan dibawa Yamato sama manajer ke mobil yang letaknya itu ada di parkir bawah tanah kantor. Setelah memasukkan mayat Onoda ke dalam mobil, Yamato mempercayakan ke manajer buat mengurus mayat Onoda. Setelah itu Yamato balik lagi lah ke dalam kantor. Setelah Yamato pergi, si manajer langsung masuklah ke dalam mobil. Di dalam mobil, si manajer langsung marah-marah dan gak nyangka kalau Yamato bakal ngelakuin sampai sejauh ini. Ya, ini gak sesuai perkiraan si manajer gitulah. Setelah meluapkan emosinya, si manajer langsung kembali tenang dan berpikir bagaimana caranya untuk mengurus mayat Onoda. Namun, tiba-tiba entah bagaimana bisa ada di belakangnya, si stalker langsunglah tuh mencekik leher si manajer sampai pingsan. Saat si manajer bangun, tubuhnya itu ada di dalam mobil, di samping mayat Onoda lah. Tangannya juga diikat. Di dalam mobil pun sudah dikasih tumpahan bensin yang di atasnya itu ada sebuah lilin, yang alas lilinnya itu dikasih sebuah kaleng. Kalau lilinnya ini jatuh atau kesenggol sedikit saja, itu bisa mengakibatkan mobilnya langsung meledak. Si manajer juga ngerasa kalau posisinya sekarang ini bukan ada di tempat parkir kantor. Kita juga diperlihatkan keadaan luar mobil yang di dalamnya itu ada mayat Onoda dan si manajer, yang posisinya sekarang itu ada di bawah sebuah jembatan. Tiba-tiba si stalker muncul di samping mobil sambil mengetok kaca mobilnya, yang akibat dari ketokannya itu hampir saja mengakibatkan lilinnya terjatuh
dan mengenai bensin. Si manajer yang awalnya bingung kenapa si stalker bisa melakukan ini semua, mulai tanyalah tuh ke si stalker apa motifnya dia melakukan ini semua. Terjadilah percakapan singkat antara manajer dan si stalker ini. Namun di tengah-tengah percakapan, si manajer kasih sebuah negosiasi, yaitu si manajer mau kasih tahu kata-kata terakhir Nanako Shiraishi sebelum dia meninggal. Nah, seperti yang kita tahu lah ya, kalau Nanako ini kan nggak pernah kasih tahu kata-kata terakhir sebelum dia meninggal. Ya sebelum dia meninggal ya langsung mokat gitu aja. Soalnya kan dia meninggal karena diperkaos ya. Jadi ya kalau mau kasih kata-kata kan nggak sempet juga. Kalau dipikir secara logis ya gitu. Cuman karena si stalker udah cinta mati tuh sama si Nanako, dia ini ya mau denger tuh apa kata-kata terakhirnya. Yang padahal itu semua nggak ada. Itu cuma akal-akalannya si manajer doang. Nah, di sini si manajer ngasih ide sebuah transaksi yang dimana si manajer ini bakalan ngasih tahu kata-kata terakhirnya. Cuman syarat dari transaksinya itu si stalker harus membebaskan dirinya dari dalam mobil ini. Awalnya si stalker ini nggak mau, pokoknya malam ini si manajer harus mati lah pokoknya. Tapi si stalker dirayu terus tuh sama si manajer. Kalau mau mati di sini, si stalker selamanya nggak bakal tahu apa kata-kata terakhirnya. Gampangnya ini si stalker dikasih dua pilihan, bertransaksi atau aku mati di sini. Si stalker yang pengen tahu banget lah apa kata-kata terakhirnya, setuju tuh milih transaksi. Di sini si manajer itu udah kesengsem banget lah ya kalau tipu dayanya ini berhasil sama si stalker. Tapi namanya juga sudah takdir lah ya. Onoda yang dikira si manajer sama Yamato ini sudah mati, malah tiba-tiba jadi hidup lagi tuh. Karena si Onoda ini nggak tahu situasi yang sedang terjadi lah ya. Dia asal gerak tuh mendekat ke arah manajer. Dan akibat dari hasil gerakannya ini, hal ini membuat lilin yang ada di samping Onoda tersenggol jatuh dan mengenai bensin yang sudah ada di sana. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, kalau lilin kena bensin terjadi apa? Ya, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar. Ledakannya ini mengakibatkan manajer dan Onoda langsung meninggal seketika, dengan tubuh manajer yang terbelah menjadi dua. Dan dampak akibat ledakannya itu pun mengenai si stalker, karena si stalker berada dalam radius paling dekat saat terjadinya ledakan mobil. Dan akibat dari ledakan mobil ini, rambut si stalker mengalami kebotakan sebelah. Dan juga si stalker berteriak sembari menangis karena nggak bisa mengetahui apa kata-kata terakhir Nanako Shiraishi. Ya, walaupun itu cuma akal-akalannya manajer doang sih, biar bisa lolos dari si stalker. Dan berakhirlah chapter ini yang berjudul transaksi. Ya, di chapter ini si stalker dah menghabisi dua orang sekaligus. Jadi tinggal sisa satu orang lagi nih. Dan juga chapter selanjutnya akan mengakhiri cerita ini. Chapter selanjutnya akan berjudul Panggung Terakhir. Yuk langsung aja kita masuk ke chapter terakhir. Gaskan cuy. Di awal chapter kita diperlihatkan Sakaguchi yang sudah bangun dari komanya. Dan saat si Sakaguchi ini bangun dari komanya, dia ini didatengin si stalker tuh. Si stalker saat datang ini ya kayak kasih rayuan dikit gitulah. Kayak live-nya itu mau dimulai dan kamu itu pemeran utamanya. Nah, saat ngomong rayuan kayak gitu, si stalker juga bawa hadiah nih buat si Sakaguchi. Dan isi hadiahnya itu adalah kulit wajah Kirigaya yang kemarin itu sudah dikuliti habis sama si stalker. Dan juga ada suntikan obat yang ditemukan si stalker saat berada di rumah Sakaguchi. Desas-desus pun muncul mulai dari Sakaguchi yang kabur dari rumah sakit. Terus juga ada kabar dari Yamato yang akan pindah agensi terus memulai solo karirnya. Cerita berpindah ke Yamato yang posisinya itu ada di ruang tunggu kecil lah.
dia ini sedang buat konser live comeback dengan agensi barunya gitu. Ruang konsernya ini ya berada di ruang tertutup yang kayak apa ya, kayak yang di DJ party club gitu. Nah, tempatnya itu seperti itu, yang pengap terus ya kecil gitulah. Nah, di atas panggung ini si Yamato kayak kasih kata-kata tai gitulah ke depan penontonnya, penuh dengan omong kosong, bullshit dan pencitraan gitulah. Dan di akhir kata-kata bullshitnya ini, dia bilang kalau akan melanjutkan semua mimpi dari semua anggota NW yang sudah meninggal. Saat mau dimulai konsernya, tiba-tiba ada kejadian gak terduga, yaitu masuknya Sakaguchi ke tempat konser dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan perban, rambutnya botak, dan ini sih yang paling ngeri, wajah Kirigaya yang dirobek oleh si Stalker dipakai tuh sama Sakaguchi, dan dengan gampangnya ngomong kalau dia ini punya wajah baru. Yamato yang ngelihat Sakaguchi secara sekilas ini langsung tahu kalau Sakaguchi ini sedang memakai obat-obatan. Dan saat si Yamato ini menyuruh para penjaga buat nangkap Sakaguchi, tiba-tiba Sakaguchi jatuh tertunduk dan langsung muntah-muntah. Karena jatuh tertunduk inilah ya, wajah Kirigaya yang sedang dipakai Sakaguchi ini juga ikut terjatuh di atas muntahannya. Bajingan, jijik amat bangsat. Saat si Sakaguchi ini mencoba bangun dengan cara merangkak, seketika Sakaguchi ini langsung meninggal. Mungkin karena pengaruh efek obat-obatan kali ya. Dan juga seperti yang kita tahu, tubuhnya Sakaguchi ini kan masih dalam tahap pemulihan akibat dari siraman air keras yang dilakukan sama si Stalker. Dan kalau ditambahin dengan suntikan obat-obatan, ya tubuhnya langsung jadi hancur gitu, gak bisa tertolong. Mungkin itu sebabnya si Sakaguchi ini langsung meninggal. Yamato yang dari tadi cuma mengawasin dan melihat dengan diam, langsung dihampirin oleh seseorang dengan cara ditepuk pundaknya, yang bilang kalau sudah selesai acaranya. Yamato yang karena kaget gitulah ya, langsunglah memutar tubuhnya ke belakang. Namun yang gak disadari olehnya itu ialah bukan staf dari acaranya yang menghampirinya, tapi malah si Stalker yang menghampirinya. Langsunglah itu si Stalker menggigit leher Yamato sampai mengambil dagingnya. Dan hal ini langsung menyebabkan darah Yamato bercucuran kemana-mana. Sesaat si Yamato ini masih sekarat, dia ini ditendang sama si Stalker dari atas panggung hingga jatuh dan mengakibatkan Yamato meninggal dunia. Di atas panggung ini si Stalker bilang kalau balas dendamnya sudah selesai, dan semua hal yang menghubungkan antara si Stalker dan Nanako berakhirlah sudah. Cerita pun berpindah 3 bulan kemudian. Dan dalam waktu 3 bulan ini si Stalker masuk ke rumah sakit jiwa yang ada di Tokyo. Saat si Stalker ini diinterogasi sama detektif wanita cantik di ruangan interogasi, jawaban si Stalker ini ya cuman iya doang, nggak dikasih alasan lain selain iya doang ini. Dan karena jawaban si Stalker ini monoton cuma iya doang, si detektif wanita pun merasa kesal dan berniat akan datang lagi di kemudian hari. Saat si detektif wanita sudah keluar dari ruangan interogasi, si Stalker langsung mengambil pulpen yang ada di atas meja, terus menjilatinya. Tamat. Yah, berakhirlah sudah kisah balas dendam si tukang sepeda atau si Stalker. Menurutku yang paling greget itu sih pas balas dendam sama si Kirigaya dan Komiya. Itu ngilu banget sih. Mulai dari Kirigaya yang wajahnya dikuliti satu persatu, terus ada juga Komiya yang titiknya itu ditarik sampai putus. Aku nggak bisa bayanginnya sih. Ngilu banget, cok. Cuman di menuju ending ceritanya itu, balas dendamnya itu malah makin kurang gitu. Mulai dari si manajer sama si Onoda yang matinya itu karena ledakan. Ya itu masih ku wajarin gitu, karena ya dua orang ini kan secara nggak langsung terlibat ya, bukan pelaku utama gitu. Cuma dia ini mengurus mayat si Nanako lah. Terus yang paling ku kurangin itu ya
pas lawan si Yamato gitu. Yamato di sini kan ibaratnya last boss gitu ya. Cuman di endingnya itu atau balas dendam si Staker sama Yamato ini kayak kurang banget gitulah. Apaan balas dendam cuma gigit leher doang terus ambil dagingnya dikit di sini terus mokat, kurang greget gitu. Ya cuma itu doang sih yang kurang dari cerita ini. Cuman untuk ceritanya ini dah bagus lah, not bad gitu. Dah lah. Dan di sini juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah ngasih ke aku kritik dan saran di videoku sebelumnya. Berkat kritik dan saran kalian ini, aku bisa lah praktekin dikit-dikit di videoku yang ini. Cuman aku juga butuh kasih kritik dan saran dari kalian lagi nih. Coba komen apakah ada perbedaan dari videoku yang ini sama yang sebelumnya. Dan untuk password PDF yang kedua itu tontonlah live streamingku yang ini IRL. Pokoknya yang IRL itu yang di bagian live streaming. Ya, itu dulu sih buat akhir dari konten ini. Next, aku mau bawain cerita ngeri lagi dan cocok lah buat didengerin saat mau tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apa?